Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Septridanti dari Prodi Agribisnis akan mempresentasikan ulangan tengah semester Ekonomi Mikro dengan dosen pembimbing Ibu Noni Novarista SPT MSI, Stiper Sawalunto Sijunjung. Soal yang pertama adalah aspek kelangkaan dalam ilmu ekonomi. Kelangkaan merupakan adanya keterbatasan pemenuhan permintaan kebutuhan manusia. Adapun aspek-aspek dari kelangkaan ini, yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan produksi. Karena pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, maka akan semakin banyak kebutuhan yang harus terpenuhi sehingga terjadinya kelangkaan. Yang kedua itu sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Apabila sumber daya alam yang tidak diperbarui lebih cepat habis, maka akan terjadi kelangkaan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu terbatasnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dinamakan sebagai tenaga ahli dalam suatu pekerjaan, yang mana itu berasal dari manusia itu sendiri. Apabila sumber daya manusia tersebut berkualitas, maka tidak akan terjadi sebuah kelangkaan. Dan begitu juga sebaliknya, apabila sumber daya manusia itu tidak berkualitas, maka akan terjadi suatu yang dinamakan dengan kelangkaan. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu jelaskan jenis-jenis barang dalam ilmu ekonomi beserta contoh. Terdapat beberapa penggolongan jenis-jenis barang. Yang pertama yaitu penggolongan barang menurut cara mendapatkannya. Yang pertama yaitu barang ekonomi, yang merupakan jenis barang yang memerlukan adanya sebuah usaha dan pengorbanan jika ingin mendapatkannya. Seperti pakaian. Jika ingin pakaian yang lebih bagus, maka kita harus memiliki uang yang lebih banyak. Yang kedua yaitu barang bebas, yang merupakan jenis barang yang bisa didapatkan dengan cara yang lebih mudah, seperti udara dan sinar matahari. Karena udara dan sinar matahari ini sudah dipenuhi oleh alam. Yang ketiga itu barang lilit, yang merupakan jenis barang yang akan menimbulkan masalah jika ketersediaannya dalam jumlah yang sangat banyak, seperti air jika terlalu banyak akan mengakibatkan banjir. Selanjutnya itu penggolongan barang menurut proses produksi. Yang pertama yaitu bahan mentah, yaitu bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk. Contohnya adalah padi yang digunakan untuk membuat beras lalu dibuat menjadi tepung. Selanjutnya itu daun teh yang bisa dibuat untuk minuman. Selanjutnya yang kedua itu barang setengah jadi, sama dengan barang mentah tetapi masih setengah, seperti benang yang belum dijadikan pakaian. Yang ketiga itu barang jadi, merupakan pengolahan terakhir dari bahan mentah dan barang setengah jadi. Contohnya itu kulkas, kursi, meja, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya itu penggolongan barang menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama itu barang konsumsi, yang merupakan barang yang dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen, seperti contohnya HP yang bisa dioperasikan langsung. Yang kedua itu barang produksi. Ya, barang produksi ini adalah barang yang dapat dimanfaatkan lagi, seperti tepung yang bisa dijadikan membuat kue dan lain-lain. Selanjutnya itu penggolongan barang menurut hubungannya dengan barang. Yang pertama itu barang substitusi, yang mana substitusi ini berarti barang pengganti. Contohnya jagung diganti dengan beras atau gandum. Yang kedua itu barang komplementer. Komplementer ini artinya pelengkap. Contohnya yaitu motor dan bensin. Apabila tidak ada bensin, maka motor tidak akan berjalan.
Selanjutnya itu penggolongan barang menurut jaminannya. Yang pertama yaitu barang bergerak. Barang bergerak ini adalah barang yang memiliki jaminan atau masa pinjaman yang lebih pendek. Contohnya yaitu motor. Yang kedua yaitu barang tidak bergerak, yaitu barang yang jaminannya atau pinjamannya lebih lama yang tidak dapat bergerak. Contohnya yaitu tanah, bangunan. Selanjutnya itu penggolongan barang menurut kualitas barang. Yang pertama adalah barang superior, yang mana barang superior ini memiliki kualitas yang lebih bagus. Contohnya adalah mobil. Yang kedua itu barang pertengahan, yaitu barang yang kualitasnya di bawah superior. Selanjutnya itu barang inferior. Barang inferior ini adalah barang yang memiliki kualitas yang buruk atau tidak bagus. Kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu apa yang kamu ketahui tentang permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan ini memiliki hukum permintaan, yaitu apabila harga naik maka permintaan akan turun, dan apabila harga turun maka permintaan akan naik. Selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau yang ditawarkan kepada konsumen dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran ini adalah apabila harga naik maka penawaran juga akan naik, dan begitu juga sebaliknya. Apabila harga turun maka penawaran juga akan menurun. Soal yang nomor 4 yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Harga barang akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Karena apabila harga naik maka permintaan akan turun, dan begitu juga sebaliknya, apabila harga turun maka permintaan akan naik. Yang kedua yaitu harga barang substitusi. Harga barang substitusi ini mempengaruhi jumlah barang jasa yang diminta. Bila harga dari barang substitusi lebih murah maka orang-orang akan beralih pada barang substitusi tersebut. Contohnya adalah daging sapi dengan barang substitusinya adalah daging ayam. Apabila daging sapi tersebut mahal maka akan digantikan dengan daging ayam. Yang ketiga yaitu harga barang komplementer atau pelengkap. Harga barang pelengkap juga dapat mempengaruhi permintaan barang atau jasa. Misalnya, sepeda motor, barang komplementernya adalah bensin. Jika harga bensin naik, jadi kecenderungan orang untuk membeli sepeda motor akan menurun, dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat itu perkiraan harga pada masa depan. Apabila konsumen memperkirakan, yakni harga akan naik, jadi konsumen cenderung menambah besarnya barang yang dibeli, sebab ada kekhawatiran harga tetap semakin mahal. Lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Sesuai dengan hukum permintaan bahwa apabila harga naik maka penawaran juga akan naik, dan bila harga turun maka penawaran juga akan menurun. Yang kedua yaitu harga barang pengganti. Apabila produk yang dipasarkan murah maka konsumen akan beralih ke barang-barang yang lain. Lanjut ke soal yang nomor 5, itu apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Sesuai dengan hukum penawaran, apabila harga naik maka penawaran juga akan naik, dan apabila harga turun maka penawaran juga akan turun. Yang kedua yaitu harga barang pengganti. Apabila produk yang dipasarkan naik maka konsumen akan beralih kepada produk lainnya, dan terjadinya penurunan permintaan, dan akibatnya penawaran juga akan turun. Yang ketiga itu perkiraan harga di masa depan. Ketika masa depan akan datang, harga naik, maka produsen
akan menawarkan atau menjual produk ini lebih banyak. Yang keempat itu biaya produksi. Apabila biaya produksi tinggi, maka produsen akan menciptakan produk lebih sedikit, dan hal ini akan berakibat kepada harga naik dan penawaran juga akan naik. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Jelaskan bunyi hukum permintaan melalui kurva permintaan. Hukum permintaan adalah jika harga naik, jumlah permintaan akan turun. Dan begitu juga sebaliknya, jika harga turun maka permintaan akan naik. Seperti yang kita lihat pada tabel, pada saat harga 20.000, permintaan 120 mangkok. Dan apabila harga turun menjadi 18.000, maka permintaan meningkat menjadi 140 mangkok. Dan begitu juga seterusnya, pada harga 16.000, permintaan semakin meningkat menjadi 160 mangkok. Dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya, kurva permintaan. Kurva permintaan ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Lanjut ke soal yang nomor 7, yaitu jelaskan bunyi hukum penawaran melalui kurva penawaran. Hukum penawaran adalah bila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan naik. Dan bila harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan juga akan turun. Seperti yang kita lihat pada tabel di samping, yaitu pada harga 20.000, jumlah yang ditawarkan 200 mangkok. Dan jika harga turun 18.000, jumlah yang ditawarkan menurun menjadi 180 mangkok. Dan begitu juga seterusnya, pada harga 16.000, jumlah yang ditawarkan menurun menjadi 160 mangkok. Seperti itu juga dalam pembuatan kurva, yang mana kurva penawaran ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, sesuai dengan tabel yang telah dijelaskan. Lanjut ke soal yang nomor 8, yaitu apa tujuan mengetahui nilai elastisitas suatu barang. Tujuan dari mengetahui nilai elastisitas suatu barang adalah untuk mengetahui kepekaan konsumen terhadap perubahan harga barang atau jasa yang diminta dan ditawarkan. Selanjutnya nomor 9, yaitu jenis-jenis elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu elastisitas harga atau price elasticity. Elastisitas harga ini adalah jumlah dari perubahan jumlah permintaan barang yang disebabkan oleh jumlah perubahan dari harga barang tersebut, yang mana di sini terdapat perbandingan dari perubahan jumlah permintaan barang. Yang kedua yaitu elastisitas silang atau cross elasticity, yang mana elastisitas silang ini adalah jumlah dari perubahan jumlah permintaan barang yang disebabkan oleh presentasi atau jumlah perubahan dari harga barang lain. Yang ketiga yaitu elastisitas pendapatan atau income elasticity, yang mana elastisitas ini adalah jumlah dari perubahan permintaan akan sebuah barang yang diakibatkan oleh presentasi perubahan pendapatan real konsumen. Soal yang nomor 10, yaitu sebutkan tingkat elastisitas permintaan suatu barang dan beserta kurva dan contoh barangnya. Yang pertama yaitu permintaan inelastis sempurna, yang mana permintaan ini sama dengan 0. Yang artinya perubahan harga yang terjadi tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Contohnya adalah obat-obatan yang diperlukan ketika kita sakit. Apabila obat-obatan tersebut meningkat, kita akan tetap membelinya karena kita memerlukan obat tersebut. Yang kedua yaitu permintaan inelastis, yang mana permintaan ini kecil dari 1. Contohnya adalah perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan, contohnya permintaan terhadap beras. Apabila harga beras tersebut naik, maka orang akan tetap membeli beras tersebut. Yang ketiga itu permintaan elastis uniter, yang mana permintaan ini sama dengan 1.
yang artinya perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Contohnya adalah barang-barang elektronik. Apabila orang-orang yang membelinya banyak, maka harga yang akan ditentukan akan disesuaikan dengan perubahan jumlah permintaan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu permintaan elastisitas, yang mana permintaan ini besar dari satu, yang artinya perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga, dan perubahan harga diikuti jumlah permintaan jumlah yang lebih besar. Contohnya barang mewah. Apabila terjadi perubahan harga, maka jumlah permintaan akan berpengaruh terhadap barang tersebut. Yang kelima yaitu permintaan elastis sempurna, yang mana permintaan ini sama dengan tak terhingga, yang artinya perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Artinya bahwa perubahan harga tidak diakibatkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Contohnya adalah bumbu dapur. Selanjutnya ini adalah kurva dari elastisitas permintaan. Yang pertama ada yang namanya inelastis sempurna, yang mana permintaan ini sama dengan 0. Yang kedua yaitu permintaan inelastis, yang mana permintaan ini kecil dari 1. Yang ketiga permintaan elastis uniter, yang mana permintaan ini sama dengan 0. Selanjutnya yaitu permintaan elastis, yang mana permintaan itu besar dari 1. Selanjutnya permintaan elastis sempurna, permintaan ini sama dengan tidak terhingga. Sekian presentasi dari ulangan tengah semester ekonomi mikro saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.